أعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Nasution, saya dari Prodi PAIA semester 4 di Stit Al-Hikmah Tebing Tinggi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling Islam. Apa itu bimbingan konseling Islam? Bimbingan konseling Islam yakni suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah diridhoi dengan cara yang lemah lembut serta komitmen beragama dan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dan tidak lupa senantiasa berdoa dan berusaha bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menentukan segalanya dan mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan mampu juga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Intinya berarti dari bimbingan konseling Islam yaitu seseorang mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah, sekarang tujuan dari bimbingan konseling Islam. Apa itu tujuan dari bimbingan konseling Islam? Tadi sudah kita bahas tentang pengertian dari bimbingan konseling Islam. Sekarang tujuannya. Tujuan bimbingan dari konseling Islam itu pertama, agar seseorang tidak mengikuti hawa nafsu dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah berarti kita tidak mengikuti hal-hal yang buruk, tetapi kita mengikuti tuntunan ajaran agama supaya kita bisa kembali ke jalan Allah dan bisa kita masuk ke surga. Yang kedua, agar seseorang bisa memahami dan menerima cobaan atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tawakal. Maksudnya adalah berarti kita ikhlas, Allah memberikan kita cobaan, kita ikhlas menerimanya dengan lapang dada, bisa melewatinya dan bisa menerimanya itu semua. Dan yang ketiga, tujuan dari bimbingan konseling Islam yaitu agar seseorang menggunakan akal pikiran, perasaan, dan tuntunan agama sebagai pengendalian nafsu dan sekaligus pedoman dalam mengembangkan dan memfungsikan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya. Berarti inti dari tujuan bimbingan konseling Islam itu sendiri yang dapat kita pahami agar manusia atau kita sendiri dapat memiliki kesadaran akan eksistensi diri kita dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekarang urgensi bimbingan konseling Islam. Apa itu urgensi bimbingan konseling Islam? Urgensi bimbingan konseling Islam itu agar seseorang mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya seperti menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual, dan mengetahui dan memahami serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Baiklah, sekian video dari saya tentang pengertian bimbingan konseling Islam dan tujuan dan urgensinya. Di sini saya meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, ucapan, tingkah, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.